ngerti-ngerti. Selama kita nggak ngerti-ngerti, dia akan looping-looping terus nggak habis-habis. Tapi kan ada masanya gini, aduh capek gitu kan, bener nggak? Iya, iya. Capek ya Allah. Nah di Capek titik ya. itu sebetulnya kesadaran muncul. Baik. Sahabat, dimanapun berada, senang sekali hari ini kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Teh Feby yang tidak henti-hentinya terus membersamai kawan-kawan semuanya untuk tetap belajar memperluas cakrawala berpikir kita, menemani kita semuanya untuk bertumbuh baik secara spiritual maupun finansial. Hari ini Teteh ingin berbicara lebih dalam, mungkin akan berbeda dari sesi-sesi episode sebelumnya, karena hari ini Teteh akan masuk ke ranah gini. Jadi ternyata teman-teman semuanya, kondisi seseorang itu sejak dalam kandungan itu tuh sudah membawa yang namanya memori gitu ya. Ya, rekaman peristiwa. Nah, terkadang kan pada saat di kandungan itu ada beberapa anak yang lahir pada saat di kandungan tuh sebenarnya hampir tidak diterima dalam tanda Betul. kutip gitu ya. Betul, betul. Nah, sejauh mana kemudian kondisi seperti ini tuh bisa membentuk pola hidup saat dewasa tuh seperti kayak merasa tidak dicintai, terus kemudian tidak aman, Ya. atau selalu takut ditinggalkan gitu. Nah, Ya. monggo Teh Feby bisa mulai dari sini dulu. Ya. Oke, Mas Hendra, terima kasih banyak atas ruang untuk kita bisa komunikasi pada hari ini, untuk bisa bercerita tentang banyak hal ya, terutama dari pengalaman sekian tahun kita berdua sama-sama temenin teman-teman alumni gitu ya, terutama mungkin aku yang memang berkomunikasi langsung secara one on one sama peserta alumni gitu. Sampai dengan kemarin itu aku masih ngehandle satu alumni yang punya cerita cukup unik gitu, cukup unik di realita dia yang sekarang. Di realita dia yang saat ini yang terjadi, dia ada PR yang di luar jangkauan income-nya dia. Terus dia punya suami yang temperamen, dia punya suami yang nggak mengabaikan perasaannya dia. Dia merasa bahwa suami lebih mementingkan keluarganya gitu kan, ada rasa kayak nggak dicintai, rasa ditinggalkan kayak gitu nih. Kita ngomong dulu dari sisi saat ini nih ya, ambil contoh kisah dari alumni yang kemarin privat online sama aku. Jadi realitanya dia punya PR yang nggak bisa diselesaikan, besar, yang dia beban banget sama itu. Yang kedua, dia punya pasangan, kebetulan dia agamanya ini Hindu, Mas. Nah, dia punya masalah, kendala di mana dia punya anaknya pacaran sama yang beda agama dari agama Hindu. Jadi ada rasa tertekan karena si suaminya ini marah-marah ke dia, kamu nggak bisa ngurus anak dengan baik, kayak gitulah kurang lebih. Jadi ada rasa tertekan di situ. Terus di sisi lain, realita dia dengan pasangannya ini ada satu kondisi di mana dia ngerasa suaminya nggak pernah ngebelain dia kalau dia lagi bersih tegang sama ibu mertuanya gitu. Ini kan dilema nih. Dilema banget, yang satu ibu mertua, yang satu suami gitu. Terus dia bilang bahwa di realita dia saat ini dia ngerasa bahwa kata keluarganya itu aku mantu nggak berguna, aku mantu nggak bawa keberuntungan. Jadi ada sisi yang dia tertekan sampai dia sebelum kelas kita dia pernah makan itu, Mas, baygon. Pernah mencoba bunuh diri, jadi pernah minum racun, pernah nyaris selesai, tapi kok aku nggak mati, kata dia gitu. Itu situasinya, betapa hopelessnya dia gitu, sampai pada akhirnya seperti biasa ketemu Ngaji Roso, video kita muncul gitu. Di situ dia baru mulai mengetahui, dia bilang aku baru mulai mengetahui bahwa apa benar ini ada akarnya dari cerita masa kecil aku. Lalu dia merenung untuk ngambil buku dan pulpen, dia mulai merekam memori dia di masa lalu. Baru dia ingat, oh iya ya, waktu itu ibu aku pernah cerita pada saat hamil aku mau digugurin. Gitu, Mas. Ini baru beberapa hari yang lalu kisahnya. Itu aku benar-benar tulis dengan presisi, nanti bagannya aku kirim kamu deh, Mas. Oke. Jadi pada saat itu TVB aku baru, apakah benar mengurai semua masalah ini membuat aku bebas dari penderitaan ini? Karena buat dia menderita, Mas. Menderitanya kenapa? Dia kan ketemu terus sama mertua dia.
Bener nggak? Dia ketemu terus sama adik ipar dia. Iya. Dan dia juga bersitegang terus sama anaknya yang milih pasangan beda agama gitu. Yang dia tertekan dari suami, tertekan dari pribadi dia sendiri, tertekan dari situasi di mana kan aku tanya, utang yang besar ini kamu usahakah atau gimana? Atau situasinya gimana? Dia cerita, kita minjem uang ke bank, tapi uangnya dipakai sama suaminya judi online. Oh. Dan itu hampir area 1 miliar lebih, Mas, Iya, iya, iya. kenanya. Karena dipakai judi online dan nggak dipakai buat perputaran bisnis, otomatis kan nggak ada buat nyicil. Iya, iya, iya. Karena nggak dipakai buat perputaran bisnis kan, gitu. Nah itu yang membuat dia ngerasa ini kayaknya nggak ada solusi gitu. Kayaknya ini nggak ada jalan keluar. Terus aku tanya kegiatan hari-harinya apa? Ternyata dia punya perkebunan, dia juga ada usaha-usaha berdagang lah yang lainnya. Oh oke, berarti masih ada keran untuk Iya. itu bisa dimaksimalkan gitu. Harapan-harapan titiknya nggak dari nol banget kalau aku Masih lihat. ada sumber pendapatan yang Masih lain ada ya. sumber untuk cari solusi itu gitu. Makanya oke, kita tarik akarnya ya. Ini rekaman pertama kali di mana. Lalu biasanya kan aku selalu gini, Mas. Satu, hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan karena itu adalah DNA defaultmu asli. Iya. Gitu kan, selalu berawal dari situ. Maksudnya apa? Biar teman-teman tahu bahwa itulah keberangkatan awalnya kita. Iya, aku boleh pause sejenak nggak? Boleh, silakan. Nah, kalau misalnya si Mbak Mm-mm. itu tuh dia bisa flashback ke belakang dan mengetahui akarnya gitu kan. Uh-uh. Tapi kan banyak juga tuh peserta privat, peserta kelas itu yang ketika kemudian disuruh flashback, nggak semuanya bisa tahu kira-kira apa ya akarnya gitu. Kayak aku misalnya, yang kemarin aku cerita ke dirimu, teh aku nih gimana ya? Kalau apa nyuruh seseorang ngapain gitu, mesti aku kasih imbalan terus-menerus tuh. Ya itu bagus sih, mengapresiasi dan menghargai gitu. Tapi seolah-olah kayak menyala gitu. Kalau aku nggak ngasih dulu, seolah-olah nggak bisa diterima gitu. Hingga suatu saat gitu kan. Tipis banget ya rasanya, Nah, menyelinap di dalamnya tuh tipis ya. hingga suatu saat akhirnya pada saat kemudian ya aku butuh untuk disapa dan lain-lain tuh banyak teman-teman yang tadinya aku traktir dan lain sebagainya tuh wah pada anjing semua ya ternyata kayak gitu tuh kayak nyadarkan aku banget ternyata sahabat sejati tuh nggak bisa banyak gitu kan ternyata aduh gini ya di situ kan kadang bikin aku lebih aware gitu teh. Nah kembali Ya. ke pertanyaan tadi teteh, Ya. kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabatku semuanya ini yang nonton di YouTube, di TikTok, yang tidak tahu akarnya, tapi tiba-tiba ngejalanin pola yang berulang terus dan itu nggak enak gitu. Gimana teh? Gini Mas Hendra, tubuh kita itu punya kecerdasan. Mm-mm. Selama ini kita nggak pernah ngajak ngomong ke dalam. Jadi biasanya kalau aku sama teman-teman, kalau ternyata kalau kayak tadi di dalam kandungan ibu itu kebetulan ibunya pernah cerita. Tapi pada saat dia menggali lagi akar, kan aku selalu bilang ya, pernah juga kok di YouTube Ngaji Roso dan di begitu banyak YouTube kita tuh aku cerita, kalau memang kamu benar-benar nggak inget, nggak tahu, coba kamu cari waktu jeda hening, ya, duduk sebentar, ya, tarik napas masuk. Kembali aku bilang, abundant revolution intinya adalah disadar nafas syukur. Apaan sih teh ngomongin terus sadar nafas syukur intinya? Gini Mas Hendra, napas itu Mas, itu adalah simbol esensi keberadaan Tuhan Mas. Ya, betul. Hadir di dalam diri kita saat kamu napasnya pakai sadar. Napasnya pakai kesadaran. Gimana teh napas pakai kesadaran? Biasanya kan kita napasnya napas aja gitu Mas, bener nggak? Iya. Napas aja gitu. Nggak pernah kita napas tuh dengan menyadari tarik nafas masuk lewat hidung. Sadari bahwa kita tuh menghirup Mas Hendra, kita tuh menghirup sumber kehidupan dari napas ini. Dan kita menyadari kan di dalam tubuh kita ada 40 triliun sel yang berisinya 99% ruang kosong kan? Iya teh. Ruang kosong itu kan berisi dia kan Mas? Berisi energi kecerdasan tanpa batas. Dan ruang kosong itu juga berisi di luar tubuh kita juga dia juga Mas, energi juga. Jadi Allah itu atau apapun deh nama itu mau kamu sebut, dia kan bentuknya daya hidup, energi semesta, kecerdasan semesta tanpa batas Mas, yang melingkupi semua ruang yang tanpa batas ini. Iya. Jadi pada saat kita hirup, kita menyadari, lalu kita menyadari ada kecerdasan nih di dalam diri kita yang tanpa batas. Si kecerdasan tanpa batas di dalam diri kita kan ada sejak kita di dalam kandungan. Itu bisa ditanya. Wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku. Adakah rekaman perasaan, energi, memori
yang di bawah sadar tuh sudah terekam. Bahasanya, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, tolong kasih tahu aku. Masih adakah lapisan endapan emosi yang belum aku terima, yang stuck di tubuh, belum aku ikhlasin, belum mengalir, yang tersimpan, terekam di tubuhku, Ya, ya. sehingga ini yang membuat menyala di bawah sadar jadi looping di realita yang sekarang. Itu bisa ditanya, Mas. Itu pengalaman kakak yang tadi privat sama aku itu, dia awalnya cuma tahu clue. Oh ya, mamanya pernah cerita bahwa dia pernah mau digugurin pada saat di dalam kandungan. Lalu dia lihat-lihat lagi YouTube dari situ, dari clue itu dia bukain YouTube tiap hari karena memang pengen bener-bener bebas dari penderitaan. Dia buka. Ternyata dia tahu clue kan. Oh, caranya kayak gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Dia duduk, dia nanya. Tahu-tahu ini cerita dia ya, cerita dia. Naik semua memori Teteh, kata dia gitu. Ih, naiknya kayak apa? Orang aku juga penasaran, pengen denger cerita dia jadinya. Naiknya kayak apa? Tiba-tiba aku ingat, aku merem, tiba-tiba kok ada gambar anak kecil, yaitu aku, lagi nangis. Ih, kok aku kayak nontonin diri aku sendiri di dulu ya. Papa aku itu teh suka mukul aku. Kalau mukul aku, kan aku tahu nih papa marah, manggil nama aku kan. Aku udah tahu nih, pasti aku mau dipukul. Lalu aku lari, kata dia. Aku lari sekencang-kencangnya teh. Itu kisah nyata aku yang akhirnya itu naik ke permukaan memorinya. Ketika dikasih pertanyaan itu, dan itu nggak cuma satu Mas yang ngomong kayak gitu. Hampir sebagian besar alumni, kalau nanya ke dalam, itu memori naik ke atas. Nah, ternyata bapaknya ngejar-ngejar dia, pengen mukul karena kesel gitu. Dia lari, dia ngumpet di salah satu rumah tetangganya. Nah, ketakutan pertama kali itu dari situ. Ketakutan ini menyala di bawah sadar. Ketakutan ini jadilah sebuah peristiwa. Suaminya ikut judi online, punya PR 1 miliar lebih, nggak tahu cara bayarnya gimana. Ketangkep, Mas. Ya. Dan itu loopingan terjadi setelah 30 tahun lebih. Oke. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih bingung kira-kira apa yang bikin loopingan ini nggak selesai-selesai, tadi Teteh udah memberikan jawaban sangat jelas untuk berani bertanya ke dalam, gitu ya. Jangan bergantung kepada pihak eksternal. Terus event itu adalah Teh Feby atau Jangan. kemudian guru spiritual yang lain, mulailah mencintai diri sendiri, mulailah percaya dengan diri sendiri, mulailah pelan-pelan belajar menemukan jawaban dari dalam diri sendiri, dan itu sangat indah dan itu sangat unik. Pokoknya setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Kita nggak perlu terus menggadaikan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki hanya karena kita terpana, kita terpesona ya oleh beberapa guru-guru kita gitu. Intinya kita harus percaya diri gitu ya, mulai dari sekarang teman-teman. Aku ingin memfollow up bahasan yang keren ini yang tadi udah dipaparkan dengan sangat keren oleh Teteh. Karena gini, kalau misalnya seseorang itu sudah terlalu sering menerima sedih, menerima kekecewaan, maka langkah pertama tuh yang paling penting gitu ya, kalau kita komparasikan gitu antara memaafkan masa lalu, menyembuhkan inner child, terus mengganti asumsi diri, atau justru kita mulai belajar merasa pantas bahagia dulu gitu. Nah, ketika kita komparasikan, mana yang paling penting, yang paling urgent gitu, Teteh? Start pertama adalah jujur sama diri sendiri dulu. Kamu rasain apa? Karena banyak yang bahkan untuk jujur aja dia nggak berani. Untuk jujur, aku terluka gitu. Untuk jujur, kayaknya aku harus bantu diriku sendiri. Itu dia kadang denial. Enggak, aku baik-baik aja. Enggak, udah aku maafin kok. Enggak, nggak apa-apa, ntar juga beres. Padahal nggak bisa selesai cuma dengan seperti itu. Mas Hendra, banyak sekali teman-teman kita yang merasa hidupnya nggak bebas loh. Nggak bebas. Karena apa? Masalahnya tukang posnya ada di ring 1, Mas. Oh, Tukang pos itu selalu di ring 1. iya. Siapa aja ring 1? Ayah ibumu, Pasangan. suamimu, pasanganmu, anakmu, mertuamu, adik kakakmu, atau bosmu yang kamu ketemu tiap hari di kantor, atau rekan kerja kamu yang seruangan. Udah pasti ring 1. Kenapa sih harus ring 1? Kenapa teh ring 1?
Kan yang bisa men-trigger kamu ring satu. Coba yang bisa men-trigger Mas Hendra siapa? Iya, ring satu Istri lah. kamu, ya kan? Ibu kamu, anak kamu, terus adik kakak kamu kan, Mas? Iya, Bener kalau nggak? orang lain, Karyawan kamu, ya orang kan, lain Mas tuh Habib? nggak ngurus lah kalau orang lain gitu ya. Itu tuh, Paling yang iya bener men-trigger lah kamu gitu. aku, Mas. Iya, Aku kan, iya karena kita kan bener bener. sering Heeh. berkomunikasi intens. Iya Udah betul pasti betul ring betul satu. betul. Kenapa ring satu? Kalau ring dua, ring tiga, kamu udah bodoh amat. Gue nggak ngurus gitu loh. Bener nggak? Kamu nggak akan berasa karena kamu nggak ada Bener. hubungan darah juga sama gue. Betul Nggak betul. ada. Gue kalau nggak ngurusin perasaan gue kayak gitu ya nggak apa-apa bodoh. Tapi kalau ibu nggak bisa, suami nggak Iya. bisa. Itu yang paling utama kita harus tahu dulu nih ring Iya satu iya kita iya. siapa aja sih. Dan teteh mulainya dari mana? Tapi teh, ya nanti nanti inget ya sampai mulainya dari mana gitu ya. Tapi Karena yang teman-teman banyak nanya mulainya harus tapi dari mana. yang paling ngeselin itu ketika kemudian kita mengidolakan orang lain, terus kemudian kita ini kan udah niru nih ilmunya dan lain sebagainya gitu dan terapkan lah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi saat kemudian pelan-pelan gitu tahu kebusukannya itu ngeselin banget sih. Jadi memang nggak boleh kita apa tuh namanya Nggak terlalu ini boleh, takut karena sama orang yang kita anggap sebagai figur otoritas itu buruk aku juga sejak ternyata. tahu kesadaran ini, Mas Hendra, aku sejak tahu kesadaran ini, yang terindah ya dalemanku sendiri karena dia kan percikannya. Dan yang paling nggak akan mengkhianati kita kan diri kita sendiri juga. Bener banget ya. Iya teh. Jadi udah tenang teman-teman, solusinya ada di dalam kamu. Kamu adalah makhluk cahaya. Dan Allah adalah cahaya di atas cahaya. Dan percikan cahayanya ada di tubuhmu. Jadi kamu nggak perlu pusing sebetulnya. Cari di luar, karena solusi nggak ada di luar, nggak ada. Solusi ada di dalam. Tapi memang perlu sabar, Mas. Karena kan gini, Mas Hendra. Gini nih, ini kunci ya. Mm-mm. Kalau realitamu masih nggak enak, artinya tayangan filmnya masih skenario lama. Hmm. Jadi even kamu udah ikut kelas nih, batch 27 yang terbaru, ini kayaknya masih tayangan-tayangan lama dulu yang muncul. Naskah barunya kan baru kamu tulis, baru kamu benihkan. Ibarat kamu membenih di tanah yang subur, ini kan baru bijinya baru meletek. Tiba-tiba kamu pengen ngeliat buah. Mm-mm. Kayak gitu kan sebetulnya. Tapi tadi Kita kan aku nggak follow sabar. up lagi apa mulainya dari mana gitu? Mulainya dari mana tadi ya? Mulainya dari mana? Aku udah ada bocorin clue ya. Aku nemu insight baru ketika Bocorkan temenku semua, yang lama, satu alma mater lama yang aku pikir dia baik-baik aja karena banyak dipuji, dia juga udah bikin identitas baru, udah ganti nama, udah segala macem, tapi ternyata menderita juga. Dia sampai bingung, ini gue salahnya di mana, Feby? Katanya gitu. Gue salahnya di mana, Feby? Ini gue salahnya di mana? Aku belajar sama aku ya jadi disuruh privat sama Teh Feby sama si orang si A itu. Udah belajar ke si B, kenapa jadi disuruh ke TVB lagi? Padahal pada saat dia nanya, aku juga belum keluar insight loh, Mas. baru Iya, baru iya. ngedengerin dulu sampai pada akhirnya loh. Aku buka slide pertama, kedua, ketiga, kenapa jawabannya ada di aku? Tiba-tiba kan aku ada tim yang bikin itu ya, Mas, presentasi itu Iya, ya. iya, Ada iya. tim aku kan, anak buahnya orang dekatku. Iya. Nah, bikin slide, ternyata dia bikin slide-nya ada gambar orang, tiba-tiba ada susunan syaraf. Susunan syaraf di situ, di sebelahnya si tim aku nulis hidup ini cuma permainan dan senda gurau belaka gitu. Tulisannya di situ. Lalu di situ ditulis ada satu kitab suci, ayat Quran kita nih bilang bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada di situ. Tapi kok ya aku jadi tertuju sama susunan syaraf itu tiba-tiba diingetin gitu sama buku. Kan aku memang hobi baca buku. Diingetin sama buku yang aku baca saat itu. David Hoskin diwawancara sama salah satu ilmuwan. Kamu sok-sok tahu bikin skala emosi katanya gitu ya. Tahu dari mana itu 100, 200, 300, di bawah 100 itu kan harus ada indikator, Mas. Bener nggak? Mau dibilang 100 indikatornya apa? Mau dibilang 200 indikatornya apa? Ternyata David Hoskin menerangkan bahwa indikatornya itu adalah getaran tubuhmu sendiri. Kalau tubuhmu tuh kaku gini, Mas, kaku, Mas. Nggak pernah senyum, Mas. Terus kayaknya merespon segala sesuatu juga kayak gimana gitu. Tubuhmu kaku, artinya syaraf-syaraf di tubuhmu itu modenya mode bertahan. Mode bertahan hidup. Itu artinya banyak ketegangan di tubuhmu. Di situ tiba-tiba insight mengalir di dalam satu begitu banyak materi yang aku dapat. Ternyata kita harus mulai dari mana? Mulai dari kamu duduk untuk ngecek ada apa ya dengan aku.
apa ya yang aku rasain. Nah, apa yang kamu rasain, kamu jujur deh tulis di buku. Sedih misalnya, resah misalnya, kecewa misalnya. Nah, si sedih, resah, kecewa ini, energi perasaanmu itu, kan perasaan itu kan bentuknya energi, Mas. Iya. Jadi rasa senang, bahagia itu tuh energi dia. Nah, si energi ini naturalnya dia kayak air. Dia harusnya masuk, ngalir, gitu loh. Nggak nyumbat di dalam. Nah, karena waktu kecil kamu nggak tahu seni melepas, seni mengikhlaskan apa yang terjadi, sehingga ketika pada saat kecil kayak ibu kakak yang tadi itu aku cerita, papahnya marah-marah, dia tertekan, dia ketakutan, dia pernah dipukul sama papahnya, giran papahnya keras sedikit, dia takut, dia lari. Lama kelamaan kan ketakutan, 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 si anak kecil kan biasanya nahan. Kamu pernah nggak sih ngerasain, Mas, kalau marah, Betul, sedih, betul, nahan? betul. Nah, yang nahan-nahan itu tuh stuck, tersimpan di sel-sel syaraf Oh. tubuhmu. Makanya kan kalau kita rilis pakai metode Tiara kan di terakhir kita nanya, coba rasakan sensasinya, apakah dia terasa di kepala? Teteh, kerasa teh kepala aku kayak ditusuk-tusuk. Ingat nggak kalau lagi zoom? Iya, 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 iya. Di tenggorokan kerasa nggak? Teteh, terasa teh tenggorokan kayak kecekik, kayak kering. Terus aku telusurin lagi, di dada ada nggak? Iya teteh, ini dadaku sesek. Di sendi-sendi syaraf ada nggak teteh? Teteh, tanganku sakit, kesemutan tiba-tiba. Di perut ada nggak? Ih, teteh pengen muntah. Ini sendawa terus. Aku pengen sampai pernah sampai ada banyak yang muntah loh, Mas. Iya. Termasuk sahabatmu yang kamu suruh privat sama aku. Oh, iya, iya, muntah ya. Iya, ya. Muntah. Gara-garanya apa coba, Mas? Dia pernah disambit pakai asbak sama bapaknya. Oh. Jadi dia kalau ngelihat asbak trauma dia. Dia Lama ngelihat nggak asbak ngasih dia pengen kabar muntah dia. loh. Dia kalau ngelihat asbak dia pengen muntah. Sampai Sampai segitunya ya. ya, sampai sebegitunya terekam. Jadi pada saat waktu sesi rilis sama aku, dia, teteh maaf sebentar, muntah itu dia. Iya. Sampai pada akhirnya pertanyaannya adalah, kamu mau ngiklasin nggak? Papa udah nggak ada. Ikhlasin boleh nggak? Nangis dia. Itu Riken maksudnya? Iya, Aku kangen lah, lama nggak ketemu sama dia. sama aku juga kangen dia. Iya. Asap Intel ya dia sekarang ya. Keren pokoknya. Oh iya Teh. Jadi seperti halnya kasus yang disampaikan oleh Teteh tadi ya. Terkadang yang perlu kita ambil langkah yang pertama pada saat kemudian kita mengalami hal-hal yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang aduh ini kok gimana ya, kok berulang terus, yang hal-hal yang nggak kita inginkan, kena masalah yang sama dan seterusnya gitu. Itu pertama harus disadari dulu Tulis, bahwa ada tulis aja sesuatu. rasa kamu apa. Tulis. Maksudnya Sedih. kan, maksudnya kan paling nggak kita harus sadar dulu ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh dalam diriku. Kan itu dulu pertama. Betul. Even itu soal apa tuh namanya, masalah soal finansial, soal apapun, kan pertama harus sadar dulu. Contoh nih, aku kasih contoh ya. Aku punya temen nih, dia lagi hobinya ternak kambing misalnya. Setiap apa tuh namanya, setiap melahirkan nih kambing, itu selalu nggak beres tuh anaknya. Entah kakinya pincang, terus kemudian terus apa tuh namanya, matanya buta gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini ketika terjadi berulang-ulang terus berarti kan Dia ada harus sesuatu. aware. Iya. Karena cerita berulang itu cerita lu nggak sadar-sadar gitu. Nggak ngambil pelajaran dan pesannya Dia, gitu Teh ya. dia nggak nangkep. Kan gini nih, Iya, iya. Allah dan semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa dan lewat orang-orang. Dia nggak mungkin dong. Allah sama malaikat nggak mungkin turun nyolek Mas Hendra dong. Ya, namanya juga berbeda dengan makhluk. Iya kan. Dia hadir lewat begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak ngerti-ngerti. Selama kita nggak ngerti-ngerti, dia akan looping-looping terus nggak habis-habis. Tapi kan ada masanya gini, aduh capek, gitu kan? Bener nggak? Iya, iya. Capek ya Allah. Nah, di Capek titik ya. itu sebetulnya kesadaran muncul. Kayak ya menggenggam perasaan terus-menerus. Lelah gitu. Ini kapan selesainya? Padahal momen itu tuh momen dimana kamu mau diganti identitas loh. Iya, Tapi memang seru kok. Apa kadang itu ya, semesta, Tuhan itu bener-bener sayang banget sama kita gitu. Terkadang tuh sesuatu tuh udah dikasih tahu gitu loh. Ini kalau kamu terusin kayak gini, kamu nggak bisa naik level, kamu nggak bisa kayak gini gitu. Iya. Kalau aku tuh menangkap hal-hal kayak gitu tuh ya dari mimpi, dari peristiwa, dari fenomena gitu. Cuman kadang untuk mengambil sebuah keputusan itu kalau nggak nunggu jatuh tempo tuh, aduh. iya. Karena gini Mas Hendra nih, ini kembali lagi renungin sama teman-teman. Aku nemu satu case di mana alumni private online atau batch itu kok yang nggak manifest gitu kan? Karena memang dia harus mengalami dulu jatuh temponya dia itu, karena memang ada pelajaran dahsyat sih di situ untuk membuat dia bisa berubah. Ternyata banyak deh yang kalau mau ngambil keputusan itu Teh Feby yang butuh dituntun gitu.
Bener ya, banyak yang Padahal pernah ngalamin. ujung-ujungnya Mas Hendra gini, teman-teman selalu bilang gini, TVB aku ngambil keputusan ini atau ngambil keputusan ini, Tete ini aku harus begini harus begini. Aku cuma nyuruh apa? Pertama rilis dulu, lapisan endapan emosinya rilis dulu. Karena di dasar kamu kan ini kan ada kertas putih yang penuh dengan kebahagiaan, kelimpahan dan kebijaksanaan. Ya. Kalau ini masih tebal ya akan lapisan atas yang akan ngambil keputusan. Kamu ngambil keputusan berdasarkan ketakutan kamu. Gitu loh. Kamu ngambil keputusan berdasarkan kecemasan kamu. Kamu ngambil keputusan berdasarkan rasa kekurangan kamu. Makanya kenapa dibutuhkan untuk mengikhlaskan. Rilis, Mas, tahu nggak? Rilis, kalau kita ngomong rilis. Apaan sih itu? Hmm. Kalau di Muslim ya, nanti kita lihat literatur dari agama lain, kitab sucinya ya Mas Hendra ya. Kalau di agama kita itu di surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153 dibilang begini. Wahai manusia, kamu semua ibaratnya, kalau kamu punya masalah, nih gua kasih kuncinya, kata Allah gitu. Apa coba kuncinya? Apa? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sekaligus solusi hidupmu. Itu guidance-nya. Tapi sabar itu apa? Apakah diem gitu? Bukan. Rilis itu sabar, Mas. Maksudnya apa? Sabar itu artinya dia nggak reaktif. Oh kurang ajar nih kok begini sih hidup gua, nggak kayak gitu. Yeah. Sabar itu dia nggak reaktif marah-marah membalas hal yang sama. Sabar itu adalah kamu ikhlas menerima dan merenungkan. Nggak ngebales ya Teh ya? Iya, nggak reaktif, wah emosi gitu, enggak. Sabar itu adalah kamu ikhlas menerima dan merenungkan ada pelajaran apa di balik ini. Kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, kamu maafkan. Lalu kamu duduk dalam proses itu. Nah, kalimat yang kedua apa? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi, rilis yang tadi itu intinya adalah rilis sama dengan sabar menerima, ikhlas menerima. Makanya kan kalau dirilis Tiara dibilang, izinkan kamu terbuka untuk menerima, gitu kan Mas? Bener nggak kalau dirilis Tiara kita tuh? Jadi pertama kamu terima dulu, oke ini sumbatan-sumbatan aku terima. Kenapa diterima? Iya, emang jiwa kita kan defaultnya harus mengalami semua spektrum rasa, Mas. Mau lo nggak terima, tetap aja dia terjadi. Lebih baik sadar menerima. Oke. Bener nggak? Daripada kan respon tubuh cuma dua, kayak Mas Hendra. Respon tubuh Mas Hendra cuma dua. Kalau misalnya aku cerewet, respon tubuh Mas Hendra cuma dua. Pertama menolak, kedua menerima. Iya. Kalau kamu menolak, dia looping. Tapi kalau kamu duduk ikhlas menerima untuk merenungkan ini ada pelajaran apaan sih, ini si Feby cerewet banget. Iya. Oke. Kamu akan ketemu pelajarannya dan itu akan selesai. Ya, ini ada pertanyaan. Ini apa sih kok pada rame? Dah azan maghrib Bu, ya kamu silakan maghrib dulu. TVB berhalangan. Aku lagi di luar kota, jadi mau tak jamak sama Isa. Masalah buat kamu gitu kan? Nggak usah ribet lah ya. Teh, bantu aku kuantum jam buat ikut kelas Teteh besok Sabtu. Kuantum jam tuh sendiri-sendiri teman-teman ya. Iya, ntar kalau aku yang kuantum jamin, aku yang berhasil. Kuantum jam nggak bisa dicobain kecuali ibu anak. Prinsipnya jangan ini teman-teman, jangan maksa. Kalau memang belum bisa ikut kan nggak usah ikut kelas ya. Nggak usah ikut kelas, nonton di YouTube aja gitu, selesai kok ya. Oke, nah aku pengen kasih info ke teman-teman gitu. Kemarin yang offline itu kan sebenarnya targetnya kan kita 70 peserta, tapi ternyata tembus 80 dan karena kita pakai ballroom, ya udahlah ya, terakhir finishing kita 90 orang, paling sisa 5 slot aja. Dan apa tuh namanya, teman-teman udah nggak bisa nambah lagi karena malam ini tim akan segera berangkat ke Jakarta ya. Jadi teman-teman yang dari Malaysia, dari manapun, dari luar negeri silakan bisa join online ya aja teman-teman. Iya, ini loh ada Mbak Silviana Dewi itu loh, nggak pernah ikut kelas, cuma lihat di Ngaji Roso aja manifestasi berhasil. Terima kasih TVB. Yang model dan jenis kayak gini tuh banyak teman-teman. Jadi ngapain kamu maksa-maksa ikut kelas? Nggak perlu lah ya. Jadi kalau memang belum mampu ya nggak usah gitu ya. Ya, dari YouTube aja bisa kok, asal kamu tekun aja, asal kamu tekun. Bener. Ini kan nanti akan jadi referensi kehidupan kan. Maksudnya ketika kemudian ada masalah, tonton tuh Ngaji Roso, YouTube-nya TVB, banyak yang kayak gitu loh. Banyak saling membantu kayak gitu loh. Iya. Jadi ini tabungan kebaikannya terus mengalir buat TVB sepanjang YouTube masih ada, TikTok masih ada. Sepanjang internet sama listrik masih ada. Makanya. Iya. Oke, aku kasih 2 pertanyaan deh terakhir buat teman-teman live TikTok. Silakan.
Siapa yang mau bertanya langsung ke TVB? Ibu Sudarminingsih, aku juga berhasil banyak tuh kan. Temenmu banyak. Seneng banget. Temenmu banyak, ya Iya, kan? Heeh. Kita juga seneng ya, Teh ya. Jadi nggak banget perlu Mas Hendra. maksa-maksa kayak gitu. Seneng banget membersamai teman-teman. Karena gini Mas Hendra, cerita tentang susunan syaraf tubuh ternyata merekam Mm-mm. dan kabar gembiranya kan yang penting ini bisa dilepas gitu aja kan Mas, Iya, bener iya, gak iya, sih? iya, iya. Kan udah terlanjur, aku juga punya rekaman, Mas Hendra juga punya rekaman yang tersimpan. Masalahnya kan intinya yang penting adalah ada solusinya, bener Ya, gak Mas? iya, 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 Ya, iya. ya terserah deh ini mau nyangkut berapa banyak deh Oh memori yang iya, Pak. terekam, terserah deh. Yang penting kan bisa diberesin. Ini ada lagi komen dari Ibu Mary Daryanti. Saya baru kenal beberapa saat aja, tapi sudah saya lakukan ternyata itu benar, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Amin ya Allah. Nah, oke. Mendoakan 10 orang tiap hari itu, apakah boleh hanya sekedar mengucap doa saja? Boleh. Boleh, Yang ya. penting niat cintamu besar untuk Mm-mm. mengalirkan kelimpahan cinta ke sesama. Betul. Itu aja intinya. Banjir tuh yang apa tuh namanya yang bilang saya juga mulai berhasil sih itu ya kan. Jadi teman-teman udah banyak sekali yang hanya nonton YouTube, nonton TikTok, tapi hidupnya berubah kenapa? Karena mau praktik. Praktek. Yes. Ya, Betul. karena mau praktik. Betul. Karena ada mindset yang diubah gitu ya, ada habit yang diubah, akhirnya nasibnya juga berubah. Itu sih. Dan ada identitas diri yang dia rubah. Dan intinya teman-teman juga harus komitmen sih bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar. Bahkan TVB pun masih merapat kayak guru Saiful Karim. Kok tahu? Tahu lah. Terus ya masih Memang dari belajar dulu terus lah pengen ya. banget ngobrol sama dia. Dia Iya. mirip guru filsafatku, Ndra. Nah, Sama-sama jalurnya dari Teh. jalur yang sama. Ada yang tanya nih. Ini mungkin Ya. terakhir ya, Teh ya. Jangan banyak-banyak lah ya. Siap. Kita lanjutkan besok di Jakarta aja. Iya, aku juga udah pengen cepet-cepet besok nih, Ndra. Aku mau main ke temanku soalnya habis ini. Siap. Bagaimana jika nggak mampu mendoakan orang yang sakitin kita? Nggak apa-apa kan, Teh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu, tubuhmu juga butuh waktu kok untuk belum bisa dulu. Nggak apa-apa. Mm-mm. Ikutin aja irama tubuh karena nanti tubuh akan hening dan bijaksana dengan sendirinya. Yes. Nggak apa-apa. Oke, Jangan terima- dipaksa. Pokoknya ngalir aja, enjoy Ngalir. aja, asik aja. Yang paling penting kamu tahu, ini satu hal ya. Buat teman-teman yang lagi terpuruk nih Mas Hendra, lagi takut, bingung, lagi hopeless, lagi cemas. Ingat satu hal. Allahnya dekat. Sedekat nafas kamu. Dan Allah nggak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Dan Allah menyimpan warisan terbesar di dalam tubuhmu sendiri. Oke. Ayo kita temukan solusi. Terima kasih ya Allah apa yang telah TVB dan Mas Indra sampaikan. Aku telah menerima identitas yang baru. Thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada gunanya, ada manfaatnya. Dan buat sahabat-sahabat yang nanti akan datang ke Grand Orchard, siapkan kesehatannya ya, pastikan Ya. benar-benar sehat. Pastikan Jangan kamu mau sampai- jujur sama diri sendiri dulu. Apa yang dirasain. Iya, jadi nanti kita akan 5 jam bersama. Iya, dan dengan ada yang baru TVB. Mas, ada 4 slide yang baru Mas. Aduh, Oke, Masya Allah. nggak sabar ya. Oke Teh, sabar. kita ketemu besok siang di Grand Orchard ya. Ya, nanti kita live lagi boleh ya Mas ya? Iya dong, kita nanti live lagi di Grand Orchard besok siang, kemungkinan jam 1 kita udah sampai Grand Iya. Orchard, terus 2-3 paginya kita akan start kelas Abundant Revolution batch 27. Ya, tapi kalau yang mau quantum alignment boleh juga Mas, tanggal 8 Quantum Juni. Alignment tanggal 8 Juni itu Ya. solusi buat teman-teman yang belum ikut kelas ya. Jadi itu udah 35% materinya Badan Revolution dikasih di situ ya. Tapi tidak ada bimbingan Daily tertulis routine. daily routine ya. Daily routine yang premium nanti akan di-share di Jogja di event Ngaji Roso Bootcamp bersama dengan Bosman Mardigo. Mas Indra ternyata udah ini book seat 3 seat ya. Oh. Indra Jakarta. Iya, itu kan biasa sama dayang-dayang. Dia kan selalu gitu Mas. Pokoknya gue bersama dayang-dayang. Iya lagi, bener-bener. Oke ya Teh. Seru lagi di batch 1 Mas Hendra. Makanya aku sangat mencintai sejarah awal. Iya betul. Dan itu udah kayak saudara, udah. Iya. Pokoknya sejarah awal tuh nggak pernah terlupakan lah sama Saudara kita aku jadi pribadi ya. banyak ya Batch 1. di mana-mana ya. Iya.
Oke, baik Oke. sahabat teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat Teh Feby yang sudah meluangkan waktu. Jadi kalau Sampai 1 jam jumpa. tuh ngangenin ya. Iya, Jadi kayak ngegantung gitu, lagi ngobrol ngegantung terus sama lu di stop iya gitu deh, kan. iya Jadinya deh. kan kangen. Biar gitu aja Teh, biar nggak Biar banyak-banyak udah Teh. Iya. kangen. Thank you ya Teh, makasih banyak ya Teh. Sehat terus Makasih teman-teman banyak Mas semuanya. Hendra. Sampai besok kita ketemu ya, Thank you. Bang.